45 hari ternyata singkat tapi bermakna banget buat aku. Pasti sedih ada gitu ya. Ini meskipun hanya 45 hari, sebelumnya saya tuh berpikir 45 hari, oh ternyata lama gitu. Ternyata setelah dijalani 45 hari itu sebentar gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat RU dimanapun kalian berada, ketemu lagi bersama Noni Dayanti Altafunisa Robi Auludin di acara Ngobrol Bareng RU. Seru pisan. Baik, setelah lama kita tidak tayang, hari ini kita tayang kembali dengan bintang tamu yang spesial. Di sini ada Kang Asep Saiful Fajar, Asep Saiful Fajar dan Teh. Ira Rahmadanti. Mereka semua dari STAI Sukabumi. Iya, jadi Kang Asep ya dan Iya. Teh Ira ini adalah mahasiswa yang sedang praktek di Madrasah Aliyah Rodotul Ulum. Iya, betul. Seperti biasa, di Ngobrol Bareng RW ini ada dua sesi. Ada sesi pertanyaan dan tantangan. Ya. Di sesi tanya jawab nanti akan kita tanya sedalam-dalamnya semua pertanyaan. Dan nanti kita akan tantang setantang-tantangnya. Oke, ini nih Kang, gimana sih perasaannya gitu, kesannya pas pertama kali datang ke Madrasah Aliyah Rodotul Ulum? Oke, pas saya pertama masuk ya dari gerbang sama teman-teman mau lihat-lihat gitu tempatnya. Pas masuk aja, ih adem kayak saya. Luas gitu, gak banyak bangunan. Pas lihat lebih dalam ternyata di sini banyak pohon-pohon, sayur-sayur. Saya lebih enak cek, wah pas dilihat tuh adem banget di sini. Enak, padahal lagi panas terik tapi udaranya tuh dingin, adem, enak banget itu ya. Kesan saya pertama kali datang ke sini dari gerbang gitu ke dalam. Luas gitu ya, masya Allah. Lihat yang langsung, lihat itu yang hijau-hijau. Ini bukan temboknya hijau, terus banyak tanaman-tanaman juga, kebun juga di sini. Nyaman lah gitu. Karena di sini mah istilahnya teh sekolah di kampung tapi nggak kampungan. Gitu. Nah, ada gak sih hambatan? Kan mungkin kalau pertama kali ke sini gambarannya kan akan masuk seperti biasa gitu belajarnya gitu kan normal, tapi kan dengan kondisi seperti ini berbeda ya, jauh berbeda gitu dengan yang mungkin sudah dipelajari di kampus. Gimana sih menurut Akang Teteh pembelajaran secara online gitu? Menurut saya pas waktu pertama dengar jadi digilir ya maksudnya itu, pas ternyata kemudian pemerintah itu mengeluarkan untuk daring lagi. Ya, jadi yang kita pelajari di kampus saja teknik-teknik pembelajaran jadi buyar gitu ya. Beda ya, beda banget sama yang terjun di lapangan langsung. Jadi kita harus mempersiapkan lebih-lebih pakai IT gitu, internet. Pas hambatan yang paling besar itu intinya kita mau ngadain tentang Google Zoom atau apa, pas ditanya-tanya ke siswa ternyata pada gak siap dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan katanya. Mungkin untuk saya sendiri di pembelajaran jarak jauh ini tentu terutama yang tadi media. Ya, untuk secara online itu membutuhkan media yang sangat komplit juga tentang dengan IT juga. Terus kalau misalkan kan kalau kita belajar secara online itu biasanya pakai Google Classroom gitu ya, Zoom meeting. Sementara dengan situasi yang seperti ini tidak memungkinkan gitu. Jadi kita itu mensiasati supaya bagaimana sih materi itu bisa tersampaikan kepada anak sementara dengan keadaan yang seperti ini gitu. Keadaan seadanya kan maksudnya nggak semua anak bisa menggunakan aplikasi juga kan gitu. Susah juga untuk kita memberi fasilitas yang juga memuaskan gitu ya. untuk anak itu belum. Nah, dari perjalanan itu, dari awalnya kan ya tetap muka biasa, terus online. Lalu sebetulnya apa sih perbedaan teori yang didapat di kampus dengan pembelajaran yang sebenarnya ditambah tadi masalah daring tadi? Tentu saja pasti ada perbedaan. Perbedaannya sangat besar gitu kan. Jauh. Kita kan belajar di kampus tentang micro teaching, tentang cara mengajar itu. Kita belajar teori dari A sampai Z gitu. Tapi setelah kita sampai di sini dengan situasi COVID seperti ini, tentu kita tidak bisa memakai teori A dulu, B dulu, tidak dulu. Tapi kita bisa menerapkan teori itu sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi saat ini juga gitu. Ya, dan itulah berarti yang ditemukan di lapangan sesungguhnya gitu ya. Beda ya, harus putar otak lagi ya, gimana cara ngajar nih biar anak paham. Semua yang sudah dipelajari di kampus itu
pas waktu di lapangan itu ternyata beda gitu Beda. dengan keadaan yang masih COVID sekarang ini. Tambah lagi COVID Iya. masih beda. Ya. Nah tadi kan kondisinya seperti itu ya, banyak sekali kekurangan gitu ya, kurang Iya. fasilitas, kurang apa. Coba dong pengen kasih motivasi ke anak-anak biar semangat gitu meskipun belajar dengan kondisi seperti ini. Iya. Ya untuk teman-teman khususnya anak Madrasah RU Raudatul Ulum ya, Ya. tetap semangat belajarnya meskipun sekarang keadaan masih daring ya, masih Ya. online, tetap semangat dan mengerjakan tugas yang dari gurunya. Jangan pesimis karena kota gak ada, HP gak ada, kan bisa lihat ke teman gitu kalau dari HP-nya gitu ya. Bisa Tetap banyak banyak mengerjakan alasan lah. gitu, ya. Jadi tetap semangat belajarnya karena ilmu itu kan, kalau sekarang ilmu itu kalau belajar, al ilmu bita'alum, mencari ilmu itu kalau belajar gitu ya. Masya Allah. Kalau ada kekurangan apa-apa silahkan ditanya, kalau lewat itu lebih bebas, enaknya Iya. itu bisa di luar Bisa jadwal japri ya. gitu ya. Asik. Bisa japri lah. Nah, Gitu. kalau dari Teh Ira saya ingin semangat motivasi buat ibu bapak gurunya. Mungkin kan sudah merasakan gitu. Iya. Ngajarnya dari online. Bagaimana menyemangati bapak ibu gurunya? Mungkin kalau dari saya sendiri yang baru 5 minggu ini mengalami cosplay jadi ibu bapak gurunya gitu ya. Di sini ya sama, siswanya semangat, gurunya juga harus lebih semangat daripada siswanya juga. Dan untuk bapak ibu guru saya pesan saya kasih saran gitu ya, jangan mudah menyerah gitu ya. Kita harus lebih eksplor dari sebelumnya, karena dari online ini kita juga dituntut untuk bisa lebih menguasai IT, karena untuk menyampaikan materi juga kepada anak-anak kita yang nanti Ya. akan Ya, benar. mengikuti kita juga seperti itu. Ya, jadi gitu. Untuk anaknya ada, untuk bapak ibu gurunya ada. Tetap Ya. semangat meskipun belajar di rumah. Ya, sahabat RU, itu sesi pertama kita sudah berbincang-bincang bagaimana yang dialami oleh rekan-rekan yang sedang PPK ini. Ya. Cukup menarik dan juga ada motivasi. Untuk selanjutnya kita sesi kedua. Kita masuk ke sesi 2. Tadi saya di awal sudah katakan bahwa saya akan Ya. menantang Akang dan Teteh ya di sini. Aduh, Di sini salah. tantangannya cukup mudah. Teteh sama Akang cuma jawab aja secara cepat. Saya akan melontarkan 2 pilihan, nanti Teteh pilih salah satu. Ya. Kasihan. Oke ya, pertanyaan pertama. Pilihan pertama nih. Pilih ngajar online atau tatap muka? Tatap muka. Tatap muka. Tatap muka. Baru nih kompak ya ternyata. Poin 1. Oke. Iya. Kenapa tatap muka? Karena materi lebih mudah tersampaikan, Betul. juga tidak banyak masalah atau problem yang nanti dilakukan saat belajar. Kalau online kan kita memerlukan banyak media, Ya. Iya. ya, harus ada persiapan lebih banyak juga, tidak seperti saat tatap muka. Jadi ribet ya Teh Ya, kalau belajar kalau online. tatap muka itu kan kita bisa langsung saling mengenal sama Hai, siswa iya, gitu betul. ya. Jadi kalau lewat online itu kita tidak tahu, taunya ada nama Iya. aja, nggak tahu mukanya Wajahnya seperti apa, seperti sifatnya apa, ya iya, sifatnya seperti apa, kita nggak tahu langsung. Kalau tatap muka itu kan kita bisa saling mengenal langsung lebih dalam, sifatnya kita bisa tahu, ke anak-anaknya itu sikap kita ke anak-anak itu harus seperti apa, kita bisa tahu. Betul, betul. Pertanyaan kedua nih. Pilih ngajar anak laki-laki atau anak perempuan? Bareng 1, 2, 3. Anak Perempuan. perempuan. Wah, kekompakan poin 2. Kenapa? Kalau anak perempuan itu kan biasanya di sekolah itu lebih aktif, lebih banyak bertanya gitu. Terus yang saya paling suka itu bertanyanya yang ada manfaatnya. Oh, betul. Kalau anak laki-laki itu bertanya biasanya yang nggak ada manfaatnya. Mohon maaf, Anda berdua laki-laki. Jadi suka keluar dari materi. Kalau laki-laki itu suka menanyakan sesuatu yang tidak diperlukan gitu. Kalau anak perempuan itu biasanya lebih rajin, lebih menanyakan sesuatu yang diperlukan, yang lebih manfaat untuk Kebanyakannya dirinya. mungkin seperti Iya. itu ya. Tapi buat anak-anak cowok juga gak mesti harus, aduh udah dicap seperti ini, nggak usah. Iya, nggak Karena usah. nggak semua. Makanya buktikan nih. Ini Bertanya. juga akan sama ini kan. Iya. Ini laki-laki juga Iya. sama gitu loh. Saya juga bertanya nggak jelas. Nggak jelas gitu. Makanya harus jelas gitu. Laki-laki itu harus jelas. Karena perempuan butuh dijelasan. Iya, iya. Oke, menurut Teh Ira nih gimana?
Kalau menurut saya, kenapa saya pilih lebih baik saya ngajar Perempuan. Karena perempuan itu lebih tertib gitu ya, tidak seperti laki-laki gitu. Mungkin harus lebih ekstra kalau untuk mengajar laki-laki. Harus lebih sabar. Ya, sabarnya harus Iya. lebih ekstra. Terus apa-apanya juga harus lebih ekstra. Pokoknya kalau misalkan ngajar anak laki-laki itu Ya, biasanya karena seperti laki-laki itu harus disabari. Ya, Pembelaannya Anda. harus lebih Baik. dimengerti lagi-lagi itu. Ya, ya seperti Oke, gitu ya. Jadi jawabannya Ya. tadi pilih mengajar anak perempuan, tapi bukan berarti yang laki-laki nggak mau diajar. Betul. Kalian harus tetap semangat untuk belajar. Ya. Ada kelebihannya juga. Ada kelebihannya juga. Oke, Tanya lanjut tadi. ya. 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 Pilih anak yang rajin sekolah tapi jarang ngomong, atau anak malas sekolah tapi ketika sekolah aktif ngomong. Kalau menurut saya lebih pilih anak yang rajin sekolah tapi jarang ngomong. Kenapa? Karena bisa dilatih. Oke. Ya, bisa dilatih. Kalau apa? Kalau saya jarang sekolah, tapi di kelas banyak bicara, banyak bertanya tentang ilmu yang dia kelewatan. Jadi gak apa-apa jarang sekolah. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Mungkin anak itu jenius. Karena alasannya kali itu mas. dia gak sekolah itu pasti ada alasannya. Oh, betul. Terus pastinya kalau yang lebih aktif itu kalau ketinggalan juga pasti dia akan bertanya apa yang kekurangannya dari saya itu, apa yang pelajaran kemarin gitu. Keduanya cukup logis jawabannya. Iya. Dan kalau ada pilihannya mungkin ya pengen anak yang rajin sekolah dan aktif Iya, gitu. iya. Cuman saja pasti sama gitu. Ya. produsernya nih nggak dikasih pilihan seperti Itu itu. deh kayak jawaban iman gitu ya. Jadi gak bisa dua-duanya. Oke, di setelah tadi sesi 2 kita di terakhir ini rekan-rekan PTK juga mungkin mau sebentar lagi penutupan dan perpisahan ya. Iya. Bagaimana sih perasaannya? Pas dengar-dengar udah gak kerasa gitu ya. 45 hari ternyata singkat tapi bermakna banget buat hati saya. Itu menikmati. Jadi pas dengar-dengar minggu sekarang udah mau penutupan lagi, ya Gak sedih kerasa, ya? gitu ya. Gak kerasa ternyata udah mau berpisah lagi, ketemu Sama juga Pak baru Robi, beberapa ya Allah. kali ya sama Pak Robi Nggak ya, bisa dilupain. sama Doni gitu ya. Ya sedih banget lah intinya gitu. Mungkin untuk saya karena sebentar lagi kita akan selesai untuk praktek profesi keguruan kita di sini, pasti sedih ada gitu ya. Kesan selama di sini meskipun hanya 45 hari, sebelumnya saya tuh berpikir 45 hari, oh ternyata lama gitu. Ternyata setelah dijalani 45 hari itu sebentar gitu ya. Nggak terasa. Cuma hanya hitungan jam waktu hari gitu, tidak terasa. Pasti ada kesan dan kesan yang tidak akan terlupakan selama kita mengajar di sini. Apalagi kita bertemu anak-anak secara offline, untuk saya itu cuma 2 minggu gitu ya. Jadi ya sedih juga gitu lah. Tapi Iya. Mungkin bisa direkomendasikan ke adik-adik kita yang masih di Bingung, MTS, masih mau bingung. lanjut ya, masih bingung mau lanjut ke sekolah atas. Apakah MRotul Ulum bisa direkomendasikan? untuk adik saya yang sekarang khususnya siswa MTS ya, kalian harus melanjutkan sekolah itu setinggi mungkin. Ya. Terutama saya rekomendasikan kalian untuk masuk ke sekolah Madrasah Aliyah Rodotul Ulum ini. Ya. Ya. Seru pisan. Ya, karena di sini bisa dilihat gitu ya, dari suasana belajar, dari Suasana lingkungan lingkungan juga juga gitu gitu ya, ya, enak kan? dari tata tertib Adem. juga. Pokoknya saya sangat merekomendasikan itu. Banget ya untuk masuk. Oke, terima kasih motivasi juga rekomendasinya untuk MRotul Ulum. Nah sekarang direkomendasikan juga ke kampus Teteh dan Akangnya dari STS Sekolah ini, apalagi untuk adik-adik kita khususnya di MRotul Ulum yang sekarang Kelas duduk di kelas 12, juga sekolah-sekolah lainnya. Ya khusus buat adik-adik kelas, adik-adik di MA Rodotul Ulum, jangan pantang menyerah untuk belajar. Jangan berpikir dikarenakan sekarang lagi COVID, jangan berpikir tidak dilanjut untuk ke jenjang yang lebih tinggi gitu ya. Saya merekomendasikan untuk masuk ke STI Sukabumi gitu ya. Untuk lanjutkan, jangan sampai putus sekolah. Jangan berpikir mau kerja, nikah, jangan. Kita lanjutkan dulu pendidikan sampai atas dulu gitu ya. Ya, gitu. Kira mau nambahkan gitu. Tambahan dari saya untuk merekomendasikan STI Sukabumi ini, untuk apa ya, apa sih kita mengambil kuliah jauh-jauh gitu ya, sementara ada STAI di sini. Mangga silakan untuk adik-adik kelas Rodotul Ulum kelas 12
untuk mendaftar dari sekarang boleh gitu. Jadi kalau ada yang dekat dan berkualitas, kenapa cari yang jauh? Kenapa Jauh, tidak gitu. gitu? Betul. Gitu. Baik. Oke, gitu aja ya obrolan kita hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya Akang sama Teteh ya. Ya. Mudah-mudahan tidak kapok ya ditanya-tanya dan ditantang oleh kita. Tidak. Dan buat kalian yang ada di rumah jangan lupa, karena kuota terbatas, kalian yang masih di sanawiyah dan di SMP Betul. segera daftar ke Madrasah Aliyah Ulum, atau kalian bisa menghubungi nomor di bawah ini ya. Juga bisa dicek juga di Facebooknya di sini. Oke, segitu dulu video kita hari ini. Saksikan terus ngobrol bareng RU, Jangan lupa jaga kesehatan, jaga iman, jaga hati. 2021 pilih RU. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.